Halo teman-teman, selamat datang di modul 2 Supply Chain Contract. Pada saat ini kita akan belajar jenis kontrak sales rebate dalam rantai pasok. Sales rebate contract adalah kontrak yang memberikan insentif langsung bagi distributor apabila berhasil menjual pada target tertentu dengan cara memberikan potongan harga pada pembelian produk dari manufaktur. Berikut merupakan salah satu contoh sales rebate contract. Perusahaan bernama PT Silok adalah distributor yang menjual salah satu part sepeda yaitu roda sepeda. Perusahaan pemasok yang bekerja sama dengan PT Silok adalah PT Silab yang bertindak sebagai manufaktur. PT Silok akan merencanakan produksi roda sepeda. Namun karena demand-nya bersifat tidak pasti, PT Silok akhirnya melakukan forecasting demand untuk produk dan melakukan analisis untuk menentukan strategi terbaik dengan tujuan mendapatkan profit yang optimal. PT Silok menggunakan data historis untuk membuat probabilistic forecasting demand. Selain itu, karena keterbatasan kemampuan mesin, maka PT Silok hanya mampu memproduksi roda dengan kelipatan 1000. Diketahui jumlah demand dan probability demand-nya masing-masing seperti di tabel, beserta dengan komponen biayanya. Asumsi yang digunakan adalah distributor akan membeli semua barang yang diproduksi oleh manufacturer. Seperti yang disebutkan pada contoh kasus, production level distributor adalah kelipatan 1000, sehingga jumlah produksi dan production level manufaktur mengikuti kapasitas distributor yaitu kelipatan 1000. Di sini kita input production level untuk manufaktur dan distributor mulai dari 10.000 hingga 16.000 dengan selisih masing-masing kelipatan 1000. Berikutnya kita masukkan jumlah demand dan probabilitas demand berdasarkan data historisnya. Sekarang kita akan menghitung expected profit manufaktur. Komponen yang mempengaruhi profit manufaktur pada kasus ini adalah jumlah yang diproduksi manufaktur dikalikan dengan harga jual manufaktur, kemudian dikurangkan dengan jumlah produksi manufaktur dikalikan dengan variable cost-nya dan dikurangkan lagi dengan fixed cost-nya. Karena jenis kontraknya sales rebate, maka manufaktur akan kehilangan sedikit profitnya untuk diberikan sebagai insentif untuk distributor dan akan kita masukkan dalam function perhitungan juga. Untuk function profitnya, pertama adalah revenue. Kita klik production level, dan kita dolarkan. Terus kita kalikan dengan harga jual manufaktur, dan didolarkan juga. Berikutnya kita kurangkan dengan variable cost. Kita klik production levelnya, di dolar atau di pagar, kemudian kita kalikan dengan variable production cost-nya. Terus kita kurangkan dengan fixed cost. Jangan lupa di dolar ya teman-teman. Setelah itu kita gunakan function if karena ada beberapa kondisi yang harus kita masukkan untuk perhitungan insentif. Caranya kita ketik if, buka kurung, demand, didolarkan lebih besar dari 90% atau 0,9 dikalikan jumlah production levelnya dan di dolar, koma, maka production level dikalikan harga jual manufaktur dan dikalikan persentase insentif jika distributor menjual lebih dari 90%, yaitu sebesar 3%. Jangan lupa di dolar ya teman-teman. Karena masih ada 3 kondisi lagi, kita tambahkan kembali function if. Kemudian kita gunakan N untuk mengecek apakah jumlah yang terjual di atas 85% dan kurang dari sama dengan 90% dari production levelnya. Kita klik demand. Dan di dolar atau di pagar. Lebih besar dari 0,85 dikalikan production level dan di dolar juga, koma,
demand di dolar kurang dari sama dengan 0,9 dikalikan production level dan di dolar juga. Koma, terus kita masukkan insentif untuk 85-90% jika value yang dicek benar. Yaitu kita kalikan production levelnya dengan harga jual manufaktur dan insentifnya sebesar 2%. Koma. Nah, untuk dua kondisi lagi kita gunakan cara yang sama, yaitu dengan function if dan n untuk mengecek jumlah yang terjual apakah di bawah 85% dan lebih besar sama dengan 80%. Kemudian kita masukkan value-nya jika benar dengan dikalikan jumlah produksi dengan harga jual manufaktur. Dan insentif sebesar 1%. Koma, else atau selain syarat di atas, maka manufaktur tidak memberikan insentif alias 0. Selanjutnya kita drag ke bawah dan ke kanan agar nilainya keluar. Kemudian kita hitung expected value dengan sum product. Buka kurung, kita kalikan probability demand. Kita dolarkan. Kemudian kali dengan profit pada masing-masing demand. Kita dolarkan juga. Tutup kurung. Lalu kita drag ke kanan agar hasilnya muncul di semua production level. Nah, terus kita mencari profit maksimumnya dengan function max ya teman-teman. Berikutnya kita akan menghitung profit distributor. Perhitungannya tidak jauh berbeda, hanya perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, pada jumlah yang terjual, perlu dicek terlebih dahulu apakah demand-nya setara dengan production level-nya. Jika demand-nya lebih kecil, maka produk yang terjual adalah sejumlah demand dikalikan dengan jumlah harga jual distributor. Di sini teman-teman dapat menggunakan function min atau minimum ya. Selanjutnya dikurangi jumlah yang dibeli, dikalikan dengan harga jual dari manufaktur. Untuk salvage value, terlebih dulu kita harus mengecek apakah ada kelebihan produk atau tidak dengan function max dan dikalikan dengan salvage value. Pada bagian insentif, caranya sama dengan perhitungan pada manufaktur tadi, yaitu dengan menggunakan function if dan n. Dan yang terakhir, jika terdapat demand yang tidak terpenuhi, maka distributor dikenakan stock out cost untuk memenuhi permintaan konsumen, yaitu function maksimum antara selisih demand dengan production level, dan 0 jika demand-nya terpenuhi, dikalikan dengan stock out cost-nya. Selanjutnya, gunakan cara yang sama seperti perhitungan di manufaktur untuk perhitungan expected profit masing-masing production level dan maksimum expected profit-nya. Setelah kita menghitung profit dan maksimum distributor, kita hitung total expected profit dengan menjumlahkan expected profit manufaktur dan distributor pada production level yang sama. Selanjutnya kita petakan dalam grafik untuk mendapatkan global optimization-nya. Untuk mengetahui selisih profit antara manufaktur dan distributor, kita hitung dengan function absolute atau EPS. Caranya ketik EPS, buka kurung, kita selisihkan expected profit manufaktur dan distributor.
Oke, sekian tutorial perhitungan sales rebate untuk modul supply chain contract ya. Sampai jumpa di praktikum dan selamat belajar.